Siap. Hormat. Apa kabar hari ini? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan belajar dan selanjutnya saya akan memanggil ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Kepadanya ketua kelas kami persilakan maju di depan. Kami anak-anak mau belajar, lindungi kami Tuhan. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas untuk menghantarkan dalam doa pagi hari ini. Maka ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Iya, terima. Sekarang Pak Guru ada tepuk semangat. Sebelum itu saya akan panggil Ananda Naufal Askar untuk maju di depan memandu tema. Sekarang Pak Guru mulai ya. Itu 1. Silakan anak-anak berdiri. Ya, baiklah. Tepuk semangat. Ya. Ya, saya akan memberikan. Akan kasih waktu selama 5 menit. Coba dikerjakan. Ya. Sekarang anak-anak sudah. Nah, silakan dikumpul. Ya, saya akan ambil di setiap meja. Anak-anak, selanjutnya siapa yang masih ingat materi kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Materi minggu kemarin yaitu tentang perubahan cuaca. Iya, tepuk tangan. Jadi, ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk di materi tentang perubahan cuaca terhadap manusia. Akan di layar fokus. Nah, sekarang kalian simak di fokus. Proses terjadinya hujan. Oh iya, kalian pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan atau mencari tahu kapan darah air hujan turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Yuk kita cari tahu bersama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan mengumpul menjadi titik-titik air. Begini ya.
Panas matahari dapat mengakibatkan air dan air serta air dari kandungan kulit lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Sekarang setelah hujan, Kalian telah menonton video tentang proses terjadinya hujan. Siapa yang masih ingat isi video tersebut? Saya Pak. Silakan pakai mic. Isi video yaitu tentang proses terjadinya hujan kami. Tepuk tangan untuk siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang masih ingat? Kawan? Ya, silakan. Dari hasil pembelajaran, hari kami dapat memperoleh pengetahuan tentang proses terjadinya hujan dan kemana air hujan itu berada. Tepuk tangan. Mungkin ada lagi? Sudah tidak ada. Baiklah, selanjutnya sekarang kita akan lanjut. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan proses siklus air melalui diskusi dan penugasan sesuai dengan urutan dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menyimpulkan arti penting bersatu dalam keberagaman lingkungan masyarakat melalui tanya jawab dengan tepat. 3. Peserta didik dapat melihat contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman melalui pengamatan gambar sesuai dengan jenis lingkungannya dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sekarang kita akan bentuk kelompok terdiri dari 4 kelompok. Sekarang kalian akan membagi kelompok yang ditentukan kemarin. Kita membagikan lembar kerja yang kalian akan kerja secara kelompok. Ya, Pak Guru akan bagi. Kerja apa yang kalian hasil nonton di video tadi, silakan dikerjakan untuk presentasi sebentar. Oke. Sudah selesai kerjanya? Sudah Pak. Nah, baiklah, sekarang kalian akan presentasi hasil kerjanya secara kelompok ya. Ya Pak. Jadi saya panggil kelompok 1 untuk maju di depan. Kepadanya persilakan. Silakan.
Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Ronaldo, anggota Pandat Asia Lingling Nova. Proses terjadinya hujan saat mendapat cahaya matahari, molekul air akan bergerak makin cepat molekul bergerak, penguapannya semakin besar. Molekul air akan naik menuju atmosfer dalam bentuk uap air. Kemudian seluruh uap air naik menuju atmosfer, semakin uap air naik, uap air semakin dingin. Molekul air lalu melambat dan saling menyebur. Saat itulah terjadinya penimbunan. Hasil penimbunan ini berbentuk awan, titik-titik air terus bergabung di dalam awan. Saat berprestasi dapat berbentuk air hujan, salju maupun kristal es tergantung suhunya saat penimbunan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 duduk di depan. Persilakan kelompok 2 untuk maju presentasi hasil kerjanya. Perkenalkan, nama saya Dev. Anggota saya Kepron Nugi Melvan. Kami akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Saat mendapat cahaya matahari, molekul air akan bergerak. Makin cepat molekul bergerak, penguapannya semakin besar. Molekul air naik menuju atmosfer dalam bentuk uap air. Kemudian seluruh uap air naik menuju atmosfer, semakin uap air naik, uap air semakin dingin. Molekul air lalu melambat dan saling menembak. Saat itulah terjadi penimbunan. Hasil penimbunan ini terbentuk awan, titik-titik air terus bergabung di dalam awan. Saat titik air cukup besar dan berat, mereka jatuh sebagai presipitasi dapat bergerak. Air hujan, salju maupun kristal es tergantung suhunya saat penimbunan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 duduk di tempatnya. Sekarang selanjutnya saya panggil kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjanya kepadanya. Persilakan maju di depan. Ayo, semangat. Ya, semangat. Saya Awan sebagai ketua kelompok. Anggota saya Engki Nafis Juan.
proses terjadinya hujan. Saat mendapatkan cahaya matahari, molekul-molekul air akan bergerak makin cepat. Molekul bergerak, penguapannya semakin besar. Molekul-molekul air naik menuju atmosfer dalam bentuk uap. Air kemudian seluruh air naik menuju atmosfer. Semakin uap air naik menempel. Saat itulah terjadi pengembunan. Hasil embunan ini berbentuk awan titik-titik. Air terus bergabung di dalam awan. Saat titik air cukup besar dan berat, mereka jatuh sebagai presipitasi tergantung suhunya saat pengembunan. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjanya. Semuanya bagus. Ya. Terjadinya Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tentang proses terjadinya hujan, yaitu saat mendapatkan cahaya matahari, molekul-molekul air akan bergerak makin cepat. Molekul-molekul bergerak, penguapan semakin besar. Molekul-molekul uap air naik menuju ke atmosfer. Semakin uap air makin naik, uap air menempel. Saat itulah terjadi pengembung. Hasil pengembung ini berbentuk awan. Titik-titik air terus bergabung di dalam awan. Saat presipitasi dapat berbentuk air hujan, salju, maupun kristal es, tergantung suhunya saat pengembunan. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Terima kasih. Tiga. Sekarang Pak Guru akan membagikan soal poster, dikerjakan selama 5 menit.
dikerjakan selama 5 menit ya. Ya, coba kerjakan. Anak-anak silakan kerja. Pak Guru akan kasih waktu selama 5 menit. Kerja? Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Jadi Pak Guru akan mengumpul kembali. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, saya akan memanggil Owa untuk memimpin doa penutup. Kepadanya persilakan. Sebelum kita menutup, kita akan menyanyi tik-tik bunyi hujan di atas kertas ya. Ya. Bisa? Bisa. Tepuk tangan dulu. Kita akan Oke, silakan. 1, 2, 3, mulai. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Tuhan tengok nanti. Tuhan turun masa semua. Ya, silakan Awan akan memimpin doa. Kami dari pagi hingga pada saat siang hari ini. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami akan pulang. Kiranya Tuhan tuntun dan menyertai kami di setiap perjalanan hingga kami tiba di sisi Tuhan. Tuhan menjadi doa dan pasien kami. Tuhan menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih anak Oba memimpin kita dalam doa. Saya selamat siang.